Hotel Shangri-La, tempat Tama dan Alena menginap, tidak terlalu jauh dari tempat pertunjukan. Pada saat ini, dia sudah mengemudikan mobil ke pintu masuk hotel dan menyerahkannya kepada petugas parkir. Setelah berjalan ke lift bersama Alena, dia menerima pesan dari Gemma. Pesannya singkat dan padat dan dibaca. "Tama, Paman Hedi ditangkap dan akan segera dideportasi kembali ke Hong Kong." Ketika dia melihat kalimat ini, hal pertama yang dipikirkan Tama adalah dia dan Gemma telah menyakitinya. Dia berpikir, Indonesian Town adalah masyarakat yang relatif kecil dan tertutup, di mana ada sejumlah besar tempat tinggal ilegal dan penyelundupan ilegal barang-barang hitam. Dan polisi umumnya tidak menanyakan hal-hal di sini. Paman Hedi bersembunyi di Indonesian Town selama bertahun-tahun tanpa insiden, sekarang tiba-tiba ditangkap. Pasti karena dia dan Gemma menarik perhatian Duncan, yang menyebabkan terungkapnya identitas Paman Hedi. Dan bahwa guru di Hong Kong selalu menganggap Paman Hedi sebagai aib dalam hidupnya. Begitu dia mengetahui situasi Paman Hedi saat ini, dia pasti akan menemukan cara untuk membuat pihak AS mendeportasi mangsanya kembali. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengan Tanoto itu sebelumnya. Selama dia tidak kembali ke Hong Kong, dia tidak akan lagi mempersulit Paman Hedi. Tapi dia sekarang menggunakan metode ini untuk memaksa Paman Hedi harus kembali. Selama kaki Paman Hedi menyentuh tanah di Hong Kong, Tanoto yang bermarga akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Itu tidak akan melanggar janji awalnya kepada Paman Gu. Dan kemudian Paman Gu tidak akan punya alasan untuk mengejarnya. Memikirkan hal ini, Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tanoto ini benar-benar memainkan permainan yang bagus. Tentang pria dari Hong Kong guru Tanoto ini, Tama tidak memiliki kesan yang setengah baik. Ini bukan karena apa yang dia lakukan pada Paman Hedi. Karena Tama adil dan objektif, meskipun Paman Hedi tidak diunggulkan dalam hal ini. Tetapi dalam hal ini juga benar-benar kesalahan Paman Hedi. Bahwa guru atas martabatnya dan reputasinya, ingin membalas dendam terhadap Paman Hedi dan itu semua adalah sifat manusia. Namun, poin yang paling membuat Tama tidak puas dengan guru, adalah pembangkangan orang ini. Menurut dikte Paman Hedi di toko angsa panggang pada waktu itu. Dalam insiden paling awal, Paman Hedi pertama kali memanggil ayahnya untuk meminta bantuan. Dan ayah Tama, juga segera terbang ke Hong Kong, dan dengan guru mencapai kesepakatan. Agar dia melihat wajahnya, biarkan Paman Hedi pergi. Tapi tidak lama setelah itu, dengan konflik ayah dan kakek, Tuan Renza membawa Tama dan ibunya untuk menetap di Jakarta. Setelah itu, orang tuanya dibunuh. Hal pertama yang dilakukan Tanoto setelah mengetahui kematian ayahnya adalah menarik kembali kata-katanya. Dia benar-benar mengabaikan perjanjian sebelumnya dengan ayahnya. Dan segera mengirim sejumlah besar orang di seluruh dunia untuk memburu Paman Hedi. Alasan mengapa dia menyerah sementara adalah karena Philip mengambil alih ayahnya. Dan untungnya, Askara sakit parah, dan Gemma menemukan Tama. Jika tidak, jika Askara meninggal karena sakit, nama keluarga Tanoto pasti juga akan mengingkari setelah mengetahuinya. Dalam hal ini, Paman Hedi akan dibunuh oleh para pembunuh yang mendambakan hadiah. Apalagi, yang bermarga Tanoto sekarang siap menggunakan cara melengkung untuk menepati janjinya kepada Askara. Yang membuat Tama semakin membenci karakternya. Tidak bermoral dan tidak menghormati janji, inilah alasan ketidakpuasan terbesar Tama. Karena itu, dia segera mengirim pesan teks kembali ke Gemma. Dan isinya juga sangat ringkas, dengan hanya 7 kata, "Jangan khawatir, saya memiliki segalanya di bawah kendali." Di sisi lain, setelah Gemma melihat balasan pesan teks Tama, hatinya terpuaskan. Dia hanya menyerahkan teleponnya ke wajah Jordan, menunjuk ke pesan Tama. Berkata dengan wajah bangga, "Lihat, sudah kubilang, Tama tidak akan duduk diam. Kamu santai saja dan menunggu, dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna." Mungkin ketika masalah ini selesai, Paman Hedi tidak perlu bersembunyi di timur lagi dalam hidupnya. Jordan terkejut dan senang, dan pada saat yang sama bertanya dengan sedikit kebingungan. "Nona Gu,
Apakah Tuan Muda Renza benar-benar mampu? Saya telah mengikuti berita tentang Guru di internet, dia adalah orang yang sangat kuat. Dia dulunya adalah salah satu pengembang real estate terbesar di Hong Kong. Dan kemudian menjadi taipan perkapalan di Hong Kong, setelah keluarga Hong Kong Tanoto pergi ke Inggris untuk berkembang. Dia hampir menjadi taipan terkaya di Hong Kong. Kekuatan menembus langit. Tidak masalah, kata Gema sangat tegas. Di matamu, dia memiliki kekuatan surgawi, di mata Tama, dia adalah orang yang pemalu. Di sisi lain, setelah Tama dan Alena kembali ke kamar, sementara Alena bersiap untuk memasukkan air ke dalam bak mandi. Tama berjalan ke teras sendirian dan menelepon Gema kembali. Begitu panggilan telepon masuk, dia bertanya, "Gema, apakah Jordan masih di tempatmu?" Gema berkata, "Ngomong-ngomong, saya baru saja meminta seseorang mengirimnya kembali." "Tama, apa yang terjadi malam ini?" Tasya mengatakan bahwa banyak orang meninggal, bahkan Inspektur Alan terbunuh. Tama HMMD, dan menjelaskan seluruh situasi yang diketahui. Setelah mendengarkan, Gema berseru, "Ya ampun, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam?" Mengatakan bahwa dia sedikit menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Tama, menurutmu mungkin ada tahi lalat di timku? Kalau tidak, bagaimana geng itu bisa bekerja sama dengan baik? Anehnya, mereka menyerang pada saat musik latar paling kuat. Mereka pasti sudah mengetahui alur konsernya sebelumnya." "Mungkin tidak," Tama dengan lemah berkata. "Saat ini, satu-satunya tahi lalat yang teridentifikasi adalah bibiku yang ketiga. Tapi dia sudah mati, saya kira para penyerang tidak tahu aliran konser Anda. Juga tidak tahu kapan musik latarnya paling kuat. Mereka bisa memahami waktunya dengan sangat akurat, pasti masih karena bibi ketigaku dari dalam memberitahu, dia seharusnya merasa waktunya tepat, dan kemudian memberitahu geng penyerang." Gema berkata, "Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa bibi ketigamu memiliki alat pelindung padanya? Tempatkan dia dengan peralatan pelindung, maka dia tidak memiliki cara untuk menghubungi penyerang itu sendiri kan?" Tama tidak bisa menahan tawa ringan, "Bagaimana Anda memiliki kecenderungan untuk berpikir seperti itu?" "Saya berspekulasi bahwa dia telah menunggu waktu yang tepat ketika saatnya tiba. Dia pertama kali mengirim pesan untuk memberitahu penyerang, dan kemudian segera membuka perangkat pelindung. Lagi pula, para penyerang hanya menggunakan kurang dari 1 menit untuk mencapai koridor. Waktu perlindungan yang begitu singkat, fokuslah untuk menonton pertunjukan keluarga Polan." Orang-orang keluarga Polan yang menonton pertunjukan mungkin tidak menyadarinya. Gema tiba-tiba menyadari hal ini dan berbicara, kemudian sepertinya mereka hanya ingin membunuh seluruh keluarga Polan sekaligus. "Kalau begitu, tugas bibi ketigamu akan selesai, jadi dia bisa mengikuti mereka bersama dan menguap." "Benar," Tama menghela nafas, "aku benar-benar tidak menyangka dengan keluarga Polan yang begitu kuat hari ini. Masih ada orang yang menginginkan hidup mereka sepanjang waktu. Kekuatan organisasi ini, saya khawatir, jauh lebih kuat daripada yang saya kira." Gema bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mengetahuinya?" "Aku khawatir keluarga kakek nenekmu akan selalu dalam bahaya, kan?" Tama berkata, "Seharusnya tidak demikian, alasan mengapa mereka ditangkap. Di sisi lain, hari ini memang terlalu lalai. Saya percaya bahwa dengan kekuatan dan wawasan mereka, mereka seharusnya tidak meninggalkan peluang seperti itu untuk pihak lain. Kalau tidak, pihak lain tidak akan membiarkan bibiku yang ketiga bersembunyi di keluarga Polan untuk waktu yang lama. Keluarga Polan berikutnya hanya perlu waspada, pihak lain harus kesulitan menemukan peluang lain." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.